اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman wal islam wasihatil badan sehingga kita bisa kembali bermujalasah bermuwajahah bil wujuh di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, mencatat amaliyah kita sebagai amaliyah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap ngaji semuanya kan Bu ya? Kalau bapak-bapaknya siap, ibu-ibunya ini kadang-kadang siap, kadang-kadang setengah siap, kadang-kadang nggak siap ya. Alat untuk ngaji itu kitab. Kalau nggak punya kitab, bawa pulpen sama buku. Kalau nggak punya buku, bawa telinga saja cukup. Ya, ceritanya kita termasuk dalam kategori mustami'. Kan kalau di dalam perkataan Sayyidina Ali itu kun aliman au muta'alliman au mustami'an fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang ngajar. Ya, kalau nggak bisa jadi muta'alim, pembelajar. Namanya pembelajar itu harus bawa kitab. Kalau nggak bawa kitab namanya bukan pembelajar. Kalau kamu bukan pembelajar, ya, au mustami'an atau jadilah mustami'. Mustami' itu ya pendengar, modal kuping tadi itu. Kemudian kalau nggak bisa jadi mustami', au muhibban atau pecinta saja. Pecinta majelis taklim, pecinta ilmu, ya, tapi jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu pembenci ilmu, fatahlik, maka pasti akan rusak binasa. Itu ya. Jadi kita siapkan diri kita untuk ngaji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Mudah-mudahan kalau karena Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, yang lain akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah insyaallah. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnahnya hingga akhir masa nanti. Saya berdoa mudah-mudahan jamaah sekalian ini, bapak-bapak dan ibu-ibunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang dalam ketaatan dan kesalihan, ketakwaan kepada Allah, diberikan rizki yang melimpah ruah halal barokah sehingga bisa pergi ziarah ke Makkah Madinah, ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus. Ya, masih pada bab nafsu ya, atau ahwalun nafsi wa muhasabatiha wa muhasabatuha. Ahwalun nafsi wa muhasabatuha itu sudah sampai kepada nafsul mutmainnah. Halaman 80 ya, kalau di dalam terjemahnya 70 kalau dalam kitab Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya rabbal alamin. An-nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah. Kemarin kita bahas nafsu itu ada 3. 3 itu sifatnya, zatnya cuma 1. Menurut jumhur ulama, ya, yang pertama nafsul mutmainnah, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu amarah. Dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama bahasanya adalah nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah yang tenang. Maksudnya nafsul mutmainnah itu apa sih? Idza sakanat an-nafsu ilallahi azza wa jalla watma'annat bidzikrih, tatkala nafsu tersebut merasa tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tenang dengan menyebut namanya.
Kita ketika berzikir, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, kok batin kita tenang, itu nafsul mutmainnah. Bersama dengan asma Allah kok tenang, pada saat kita berzikir kok tenang, itu namanya nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena ada orang yang ketika berzikir itu tidak tenang. Ya, berzikir itu sambil nolah-noleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ya. Terutama kalau pas lagi selesai sholat itu ya, bapak-bapak itu kalau assalamualaikum subhanallah sambil nyari tempat jalan untuk kabur. Subhanallah. Begitu ada sela sedikit langsung berdiri ya. Ya nggak usah. Kita tumak nina saja, kita tenang dengan zikir kepada Allah ya. Setelah zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, kita mulai baca ayat kursi dan sebagainya dengan tenang. Ya, kemudian baca subhanallah, 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 itu namanya hati yang tenang, nafsu yang tenang, hati yang nafsu yang disebut al-mutmainnah, yaitu tenang ketika dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anabat ilaihi, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah itu maksudnya ketika kita berbuat dosa. Kenapa? Sebagai manusia, kita itu pasti berbuat dosa, pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita tidak mungkin nggak punya salah kok. Mulut kita sering nyakitin orang. Tangan kita kita gunakan untuk menzalimi orang. Otak kita jadikan untuk berpikir yang tidak baik misalnya. Maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Bukan orang yang tidak punya dosa. Tapi ketika dia melaksanakan kesalahan, keburukan, melaksanakan dosa, dia segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu mereka orang-orang yang ketika dia berbuat fahisyah, berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat maksiat, au dzalamu anfusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, segera dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka minta ampun akan dosa-dosanya. Itu hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang baik. Jadi hamba Allah muttaqin, hamba Allah yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa sama sekali, Pak Bu. Ya, bukan itu. Karena manusia itu memang ya disebut dengan annas, al-insan, itu kan bisa diambil dari kata nisyan. Nisyan itu pelupa, manusia itu pelupa. Ya, yang janji pernah hidup bersumpah setia sehidup semati tiba-tiba lupa. Ya, yang berjanji besok janji, hari ini janji, besok kita ketemuan ya di sana, lupa. Namanya juga manusia. Gampang lupa, apalagi janji 5 tahunan lah lupa itu. Ya. Kalau saya jadi ini, jadi itu, nah sudah lupa. Namanya juga manusia. Manusia itu memang gampang lupa. Nah, seperti itu. Tapi begitu ingat, maka dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nafsul mutmainnah, itu dia selalu taubat kepada Allah, tidak harus menunggu sampai menjelang dia mati, tetapi kapanpun ada kesempatan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Washtaqat ila liqa'ih, dan rindu untuk bertemu Allah. Rindu bertemu Allah itu kan Tuhan yang siang malam kita sebut namanya. Pada saat fajar ya, matahari belum terbit sekalipun kita sudah Allahu Akbar, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Berapa kali itu? Berpuluh-puluh kali, bahkan beratus kali di dalam salat kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kemudian kita zikir sejenak, kita jalan mau kerja, bismillahirrahmanirrahim, sebut nama Allah. Selesai melakukan aktivitas, alhamdulillah, sebut nama Allah terus. Harusnya zat yang selama ini kita sebut-sebut namanya itu kita rindukan untuk bertemu dengannya. Ya, rindu bertemu Allah. Para walinya Allah Subhanahu wa taala itu rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mereka tidak pernah mengharapkan mati, tetapi mereka tidak takut mati. Jadi jangan pernah mengharap mati, jangan pernah. Jadi ada tipologi orang yang berani mati, ada yang takut mati, ada yang mengharapkan mati, dan ada yang mati konyol. Ada. Orang Muslim
Kapanpun Allah Subhanahu wa taala menjemput kita, kita tenang, kita siap. Kenapa? Karena kita dijemput oleh kekasih kita. Orang mukmin itu kekasihnya Allah loh. Semuanya. Semuanya kekasih Allah. Kita itu kekasihnya Allah. Kita itu walinya Allah. Kita itu orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan sedikit-sedikit ya ada, namanya manusia. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita jika kita termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sholat itu bisa menghapus dosa, wudhu bisa menghapus dosa, silaturahim bisa menghapus dosa, sedekah bisa menghapus dosa, zakat bisa menghapus dosa, puasa bisa menghapus dosa, umroh bisa menghapus dosa, semuanya potensinya menghapus dosa. Kenapa? Karena Allah sayang kita. Kita tahu, Allah tahu kita itu hamba Allah yang banyak dosanya. Maka seluruh aktivitas ibadah kita itu sebagai penghapus dosa, supaya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa. Maka jangan kemudian takut, kita semuanya itu pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukmin, kalau enggak mukmin ya tidak. Makanya di dalam Quran surat Yunus ayat 8 itu ada ayat yang berbunyi walladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Mereka orang-orang yang tidak ingin ketemu aku, kata Allah. Ada orang yang tidak ingin ketemu Allah, ada. Siapa? Yang mereka hanya ridho terhadap kehidupan dunia. Ya, ridho, senang terhadap kehidupan dunia sampai lupa akhirat. Bekerja siang malam sampai lupa sholat. Bekerja mengumpulkan harta sampai tidak membayar zakat. Itu artinya orang yang ridho dengan kehidupan dunia sehingga dia lupa akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ridho, watma'annu biha, dia juga tumakninah terhadap kehidupan dunia, merasa tenang dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari Al-Quran, lalai dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah iktibar terhadap Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini harus kemudian kita fahami betul, ya. Ya, kalau kemudian kita rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus mempersiapkan diri cara untuk ketemu Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditemui kecuali di surga. Kita nanti tuh berdasarkan informasi Quran, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan di neraka, tidak ada di neraka lihat Allah, yaitu ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan menuju sana harus kita siapkan mulai saat ini. Itu yang disebut istaqat ila liqa'illah. Orang yang rindu pengen ketemu Allah, itu dia mempersiapkan jalan untuk bisa ketemu Allah. Rajin sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya dipegang dulu, jangan berantakan, yang bagus dulu. Setelah itu rawatibnya diberesin. Setelah itu silahkan mengerjakan sunnah-sunnah yang lain. Seperti itu. Itu namanya orang rindu ketemu Allah. Ibu bilang saya rindu sama Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ketemu. Sholat kagak, yang gak bakal ketemu. Ketemunya yang malaikat zabaniyah, penunggu neraka. Ya iya. Lah pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala, caranya gimana? Masuk surga toh? Karena nggak ada jalan lain selain itu. Saya rindu ketemu Allah. Lah sholatnya rajin. Kalau sujudnya, kalau sholat malam lama, kemudian menangis karena dosa. Jangan menangis karena yang lain, karena dosa saja. Maka kalau ada orang, saya kalau doa sama Allah bisa menangis. Ibu yang ingat apa, Bu? Saya ingat masalah kesusahan hidupnya lah. Belum hebat itu. Hebat kalau sudah menangis karena dosa. Ya Allah, dosa saya banyak, bisa nangis, keren. Biasanya orang menangis itu kalau berdoa, itu kalau punya utang, ditagih cicilan panci, itu nangisnya luar biasa. Ya. Kalau perempuan misalnya dibilangin sama suaminya pengen kawin lagi, nah itu nangis baru. Jarang ada orang bisa menangis itu karena dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami banyak. Jarang. Yang ada cuma di sinetron. Ya. Itu namanya menunjukkan dahsyatnya iman. Ya itu ya. Wa anasat bikurbihi, dan gembira dengan berdekatan kepada Allah.
Kita itu berdekatan kepada Allah saat kita sholat, Bu. Sholat itu harus gembira, senang. Maka dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita datangi dengan gembira, dengan senang, jangan merengut. Ketika kita sudah Allahu Akbar sholat, kita sujud itu dengan gembira. Kecuali ingat dosa tadi. Kenapa? Karena aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fa huwa sajidun fa aktsiru minallahi du'a. Kondisi keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat dia sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala saat sujud. Saat sujud itu adalah saat kita dekat kepada Allah. Kita merasa gembira. Nafsu itu gembira, enggak kemudian sholat kok cepet banget. Sholat berapa menit tuh? 1 menit kelar saya. Kenapa? Udah hafal dari kecil ya. Baca Fatihah, ada begitu banyak. Ya, saya punya teman ibu-ibu begitu sholatnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya kenapa? Lah, saya kan dari kecil udah sholat Ustadz. Ya Allah ya Rabbi. Ya, yang santai. Sholat itu kita sedang munajat kepada Allah. Munajat itu berbisik kepada Allah. Kadang kita ungkapkan bahasa rayuan. Ketika kita baca Subhana Rabbiyal Azim, ya Maha Suci Zat yang Maha Agung, itu kita sedang merayu. Namanya sana itu rayu, memuji. Subhana Rabbiyal A'la, kita sudah Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Itu kita sedang merayu, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapkan dengan bahasa yang tulus dari lubuk hati. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Atau baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu dihayati. Gak usah ngebut-ngebut. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ya, ente itu sedang munajat kepada Allah atau ngomelin Allah? Ya kan bahasanya kayak ngomelin kan itu kan. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, kayak ngomelin Allah gitu kan. Ya. Makanya sampaikan dengan bahasa yang menarik, yang indah, yang butuh. Apalagi ketika kita berdoa. Baca Fatihah itu isinya, Fatihah itu sana, hampir semua sana loh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sana memuji Allah Subhanahu wa taala, ngalem Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Ar-Rahman Ar-Rahim itu sana. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, kita itu sedang ngajuin proposal. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami beribadah saat ini lagi sholat. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Itu kita sedang munajat kepada Allah. Ya, makanya nafsul mutmainnah itu ketika dia berdekatan dengan Allah, rasa bahagia muncul, rasa sayang muncul. Pas lagi qiraatul Quran, ada rasa bahagia baca Quran. Ya, baca Al-Quran itu pada saat pas ayat-ayat tentang surga, usahakan untuk tersenyum. Tapi masalahnya ibu kan nggak paham ayat surga atau neraka kan? Ya, karena nggak pernah tahu artinya. Makanya yang paling bagus itu sambil tahu artinya. Ketika ayat-ayat tentang surga, tersenyum sambil berkata dalam hati, ya Allah, jadikan aku penghuni surga. Misalnya contoh, apa itu dalam surat Waqiah itu yang idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah, yang tentang surga gimana? Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Itu kan ayat surga. Sambil dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan hamba masuk surga mendapat kenikmatan itu. Atau sambil berucap, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ketika baca ayat tentang neraka, misalnya thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Kemudian wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Itu loh. Itu kan membayangkan bagaimana siksaan Allah yang panas pedih. Kalau bisa nangis, kalau nggak bisa nangis ya pura-pura nangis. Lah, kalau bisa nangis itu kan nangis keluaran benar. Itu orang yang dekat. Kalau pura-pura nangis itu dipaksa nangis, dia nggak nangis tapi lagunya kayak orang nangis misalnya.
Ya. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Nah, itu pura-pura nangis. Kalau nangis benar ya gitu ya. Coba dihayati benar. Karena kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, mana tadi? Fahiya mutmainnatun, maka nafsu tersebut tenang ketika mengalami kondisi tersebut. Wa hiya allati yuqalu laha indal wafat, itu adalah nafsu yang dikatakan pada saat dia mati, pada saat orang mati. Dipanggil. Kita semua ketika mati itu akan diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, kalau mau keluar. Sebelum keluarnya, kalau orang-orang mukminah seperti ibu, orang-orang mukmin seperti bapak itu, sebelum wafat turun malaikat. Turun malaikat, ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, lalu dia istiqomah, maksudnya menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada padanya, istiqomah di dalam menjalankan yang wajib-wajib perintah agama. Selama dia hidup, dia istiqomah ibadah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat akan turun kepadanya pada saat mau mati. Dia berkata, alla takhafu wa la tahzanu, kamu enggak usah takut. Takut itu kata Imam Abul Lais As-Samarqandi, artinya kamu enggak usah takut terhadap keluarga yang kamu tinggalkan. Enggak usah takut. Ya, kamu orang baik, keluargamu baik, akan baik semuanya. Wala tahzanu, dan enggak usah bersedih tentang apa yang akan kamu hadapi dari kehidupan di alam kubur, barzah, mahsyar. Gak usah bersedih karena kamu orang mukmin. Bahkan Allah mengatakan, wa absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Ya, langsung kemudian rohnya keluar dengan tersenyum, dengan tertawa, dengan bahagia. Rohnya orang mukmin mukminah. Kalau ibu nggak percaya silahkan aja coba. Tapi sekali mencoba nggak bisa balik lagi loh ya. Begitu. Karena ibu merasa nggak mau, nggak berani itu karena apa tadi ya? Karena belum dilihatkan surga, belum dilihatkan. Tapi kalau begitu dilihatkan, seneng. Faiza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tatkala roh sudah sampai tenggorokan, kalian tuh akan melihat. Ya, melihat posisinya. Di surga langsung pengen segera untuk melompat saja dari raganya, udah langsung pergi. Nah, baru kalau dilihatin neraka baru waduh, enggak mau ya Allah, enggak mau ya Allah gitu. Makanya dari sekarang sebelum itu terjadi, kita semuanya ibadahnya kepada Allah yang baik-baik. Ya, gunakan umur dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Kalau ibu mampu bersedekah dengan uang boleh, nggak mampu dengan uang boleh dengan apa saja, karena kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan itu sedekah. Nggak usah kemudian mikirin, wah saya pengen sedekah dapat dari mana, nyingkirin duri, nyingkirin kulit pisang, nyingkirin batu dari jalan yang berpotensi mengganggu orang, itu juga sedekah. Ada orang mau naik motor gak bisa, kemudian kita bantu, itu juga sedekah. Ada ibu-ibu kerupuknya jatuh, kita ambilin, juga sedekah. Sedekah itu kemudian macam kullu ma'rufin sedekah. Baca tahlil, tahmid itu sedekah. Selesai sholat, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Ya, Islam itu kemudian tidak kok membatasi, wah hanya orang kaya-kaya saja yang bisa bersedekah, orang yang nggak mampu pun bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Banyak sedekah itu, ya. Dan sedekah itu memiliki manfaat banyak sekali. Ini bukan saya nganjurin ibu untuk bersedekah sama saya, bukan.
kepada siapa saja. Ntar dikira wah itu kayak ustadz sebelah itu yang dikit-dikit sedekah. Ibu punya motor, sini serahkan ke saya. Enggak seperti itu. Sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan, ke panti asuhan, ke pondok pesantren, itu manfaat. Ibu punya anak di pondok pesantren nih ceritanya. Ya, ibu sering kirim makanan bukan ke anaknya saja tapi ke seluruh santri. Santrinya ada berapa Ustadz? Ada 20 orang ibu. Baik, saya mau kirim, tolong tolong belikan martabak ya, saya kirim 100 saja. 100.000 kalau jadi martabak itu bisa jadi 5 bungkus. Wah, lumayan bareng-bareng. Loh, santri ketika makan dia alhamdulillah, itu apa nggak ngalir sama ibu? Bahagianya mereka. Wah, apalagi yang nggak pernah makan martabak, masya Allah, alhamdulillah, begitu caranya. Banyak, bukan hanya itu saja ya, bukan hanya itu saja. Membantu orang lain, bersedekah itu namanya, ya, berbuat baik saja. Ya, itu nafsul mutmainnah. Jadi kabar gembira itu akan diberikan oleh Allah pada saat kita mati. Nah, orang-orang nafsul mutmainnah ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan mesra. Ketika dia mati, enggak dicabut nyawanya tapi dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki, ayo kamu pulang ke Tuhanmu. Ayo pulang ke Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Ya, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Siapa yang enggak pengen dipanggil mesra begitu? Lah orang kafir, orang munafik, orang enggak pernah sholat, mau mati saja nyawanya ditarik ulur, balikin lagi. Ya. Makanya ada yang mati sampai nafasnya balik lagi, enggak mati-mati. Wah, itu kasihan kan? Ya, kalau orang Jawa bilang punya pegangan apa? Ya itu tadi, karena dia banyak pegangan itu, dalam tanda kutip banyak yang terjerumus kepada kesyirikan. Nah, karena kemudian matinya ditarik sampai ada gini. Gor itu lama banget. Ya, seperti itu. Ya, insyaallah kita semuanya nanti syakaratul mautnya enak semuanya. Enggak sakit, ya gitu. Tapi setelah saya doakan mati kalau sudah taubat, sudah jadi orang baik. Kalau belum baik jangan mati. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, al-mutmainnah al-musaddiqah. Yang disebut nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang membenarkan janji Allah. Dia enggak kemudian mempertanyakan, benar enggak ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi tentang adanya surga dan neraka, nafsul mutmainnah itu percaya betul ada surga dan neraka. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang menginformasikan. Itu nafsul mutmainnah. Kalau ibu belum sampai level sana, masih benar enggak sih surga ada? Jangan-jangan enggak ada lagi itu. Lah, itu tidak mutmainnah. Ya. Ada nggak sih hidup setelah mati? Jangan-jangan nggak ada lagi. Nanti kalau nggak ada bangkrut dong saya, gitu kan? Ya, itu namanya belum mutmainnah. Mutmainnah itu tenang hatinya, dapat informasi apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tasdik, membenarkan. Percaya saya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan informasi. Percaya saya. Karena apa? Rasulullah yang memberikan informasi. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Meskipun ya kita tahu bahwa dewasa ini ya harus kita akui bahwa orang yang para penentang Tuhan itu sudah makin banyak. Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak percaya surga dan neraka, orang yang nggak percaya tentang kematian, hidup setelah mati, itu banyak. Dulu saya pernah diskusi dengan orang seperti itu. Ya, kebetulan orang itu adalah kakek angkat saya. Dia selalu mengatakan bahwa surga neraka itu tidak ada. Yang ada itu surga neraka ketika di dunia. Kalau saya bahagia, saya masuk surga. Kalau saya lagi sengsara, saya masuk neraka, kata dia. Kemudian dia mengatakan bahwa orang mati ya mati, nanti terus bagaimana? Ya kembali kepada zat Allah, begitu. Jadi nggak ada siksaan. Terus apa fungsinya baik dan buruk dan sebagainya? Saya tanyakan begitu. Beliau mengatakan bahwa ya baik dan buruk, yang baik itu ya akan kembali kepada Allah di sisi baik, yang buruk ya buruk, gitu kan. Tapi masih percaya Allah, tapi hanya saja dia tidak percaya surga dan neraka. Tapi alhamdulillah ketika menjelang wafat dia kembali lagi kepada jalan yang benar, alhamdulillahnya. Ya mudah-mudahan diampuni. Kadang-kadang kayak gitu tuh karena bacaan, ya bacaan salah, jadi tersesat itu banyak.
Maka itu kalau baca itu nggak usah aneh-aneh lah, baca Quran sama baca hadis saja. Nggak usah kemudian baca pemikiran apa Nasakom misalnya, atau Karl Marx atau apa namanya, nggak usah lah gitu kan. Itu biarin orang yang kuat imannya saja. Kalau ya kelas-kelas ibu ya bacanya resep memasak, ya bagaimana menjadi parenting, ya bina anak supaya baik, itu aja. Kalau udah punya cucu ya bagaimana cara kiat ngomong cucu yang sehat begitu. Wa qala Qatadah berkata, huwa al-mu'minu itma'annat nafsu ila ma wa'adallah. Yang disebut dengan apa namanya nafsul mutmainnah, yaitu orang mukmin yang hatinya tenang terhadap apa yang dijanjikan Allah. Tenang itu yakin betul. Kalau nggak yakin tuh nggak bakal tenang. Misalnya contoh, ibu nitipin anak kepada apa namanya seseorang, tapi ibu yakin betul dia amanah, dia akan jaga, itu tenang kan? Tenang. Beda dengan nitipin anak kepada orang yang kita tidak yakini. Wah, pasti gelisah, dikit-dikit nelpon, dikit-dikit nelpon. Nah, ketika kita yakin betul terhadap janji Allah, Allah berjanji bahwa orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Atau innal muttaqina fi jannati wa uyun misalnya. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah, dia tuh percaya bahwa orang kalau berbuat baik, orang yang kalau bertakwa, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai bertanya bagaimana caranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, orang mukmin tuh percaya. Bagaimana caranya? Urusan Allah lah, nanti dilihat saja. Nggak usah gini, katanya Allah nggak bisa dilihat, terus bagaimana caranya? Ya kok ente pusing-pusing amat sih? Ya, orang mukmin itu nggak punya penyakit was-was seperti itu. Dia, pokoknya Allah sudah berjanji, kita harus meyakini. Seperti itu iman sehat. Seperti itu ya. Wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifati ila khabarihi alladhi akhbarahu bihi an nafsihi wa akhbara bihi an rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pemilik nafsu, kita orang-orang mukmin ini, dia merasa tenang ya di pintu makrifat asma sifatnya. Artinya ketika kita mengetahui asma Allah, sifat Allah, asma Allah yang 99 dalam Asmaul Husna, kita ketahui, kita itu merasa tenang, ayem. Allah Al-Mu'min, yang memberikan rasa aman. Berarti ketika kita berlindung kepada Allah, kita merasa aman, tentram betul. Ketika Allah Ar-Razzaq, kita baca Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, maka kita tidak pernah sedikit pun untuk ragu akan bagaimana mudahnya Allah memberikan rizki kita, tanpa harus kita konsep dulu. Saya coba untuk bertanya dengan beberapa orang yang sukses. Itu ketika saya tanya, bagaimana sih tipnya, resepnya, kok antum bisa sukses? Kata orang tersebut, enggak tahu ya. Saya pokoknya yang penting kerja, tiba-tiba ada peluang ini saya ambil, ada peluang itu saya ambil, ya dilalah sukses begitu. Ya. Kenapa? Ya cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat seseorang sukses dunia dan akhirat itu gampang sekali. Tinggal bagaimana keimanan kita dan kemauan kita di dalam menggunakan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu saja. Ibu, bapak dikasih potensi oleh Allah sedemikian melimpah, punya akal, punya fisik yang kuat, punya tangan, punya kaki. Gunakan, maksimalkan potensi itu. Selebihnya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Yakin, insya Allah berhasil. Wa yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal mauti min umuril barzah wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah hatta ka'annahu yushahidu dzalika kullahu ayyanan. Dan nafsul mutmainnah orang tadi itu, dia yakin tenang dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala terkait kejadian-kejadian setelah mati. Nikmat kubur dan azab kubur itu diinformasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam Al-Quran tidak spesifik menjelaskan adanya nikmat kubur dan azab kubur, tetapi secara tersirat ada. Seperti contoh, faman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuha fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itu contohnya. Faman a'radu an dzikri, siapapun mereka yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Yang disebut ma'isyatan dongka itu adalah kehidupan di alam kubur. Makanya mufasir mengatakan orang-orang yang berpaling dari Quran itu begitu masuk kubur langsung dia merasa dongka, sempit kuburannya. Seperti itu tersirat. Ya. Yang seperti ini tadi saya bilang bahwa Allah menghibur kalau kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menjalankan perintah. Pada saat sampai kita mati, maka kita akan diberikan kabar gembira oleh malaikat tadi, jangan takut dan jangan khawatir. Termasuk dengan urusan-urusan setelah mati, jangan takut dan jangan khawatir. Ketika malaikat ngomong begitu, tenang pikiran kita. Begitu, ya. Nah, kemudian setelah itu juga dari min umuril barzah, dari urusan barzah. Barzah itu alam setelah kita mati, namanya alam barzah. Namanya barzah itu pembatas. Nah, antara dunia dan barzah itu ada batas, sehingga tidak bisa saling melampaui. Maka bohong kalau ada bisa orang memanggil arwah. Nih, saya panggil arwahnya Presiden Soekarno. Siapa kamu? Saya Presiden Soekarno, kan? Bohong. Kenapa? Nggak bisa nembus barzah, nggak ada. Apalagi yang kemudian ada istilah orang yang mati, oh dia pulang, ya. Saya kemarin ketemu Pak itu pulang tiba-tiba di rumah, itu bohong pasti. Nyawanya gentayangan, bohong. Karena dia sudah masuk kepada barzah. Ya. Mati belum waktunya. Kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Ada mati belum waktunya. Ya. Kalau belum waktunya mati nggak bakal mati. Ya. Kalau sudah waktunya mati, mati saja. Wong belum waktunya mati. Kalau belum mati belum, jangan percaya. Itu ada barzah. Barzah, pemisah barzah itu. Di dalam hadis sahih, yang satu-satunya yang bisa menghubungkan antara kita dengan saudara kita atau keluarga kita yang sudah mati di alam barzah itu hanya lewat mimpi. Dengan catatan orang yang meninggal saleh, orang yang mimpi juga orang saleh. Itu bisa. Itu diterangkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari. Selain lewat mimpi apalagi ketemu langsung, tidak bisa. Barzah. Ada barzah, alam barzah. Kita yakini itu ada. Dan itu dimensinya adalah dimensi spiritual, bukan material. Maka jangan kemudian, lah kalau memang sudah di alam barzah, kenapa kita gali kuburnya tulangnya masih ada? Emang ente kira pindah langsung semuanya? Badan kita ini Pak Bu, raga kita ini hanya kita pakai di dunia saja. Ibarat ibu bawa mobil Pajero misalnya, panas jobon jeru misalnya tuh. Ya. Mobilnya yang rombeng gitu kan. Nah, ketika ibu pengen masuk ke dalam, pengen nyelam, apa namanya nyelam tuh? Snorkeling atau apa itu? Nyelam lah, rafting lah. Atau rafting bukan itu ya, pokoknya yang ke dalam itu. Nah, yes pokoknya itu Bu. Ya. Nah, kira-kira mobilnya dibawa nggak? Nggak. Mobilnya ditinggalkan. Seperti itu. Raga ini juga akan kita tinggalkan ketika kita mau menyelam. Ya. Ke akhirat. Kita tinggal ini kayak apa namanya? Kayak kendaraan. Hanya saja karena kita itu dari kecil sudah bersatu, ruh kita itu sudah bersatu dengan jasad, sehingga terjadi mukhalatoh, percampuran yang hebat, maka ketika ruh mau dipisahkan sama jasad itu nggak mau ruhnya. Itu kan diterangkan dalam Sahih Bukhari, dalam Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Bukhari. Beliau berkata, Allah berfirman kepada ruh, kepada nafas, wa qala Allahu li nafas
Berkatalah Allah kepada nafas, kepada ruh kita, ukhruji, keluarlah kamu, ayo keluar. Kata ruh, la ahruju, ya, illa karihatan, aku tidak mau keluar kecuali dengan dipaksa. Maka roh mau keluar dari tubuh itu karena dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Serius. Nggak ada roh itu tiba-tiba keluar seenaknya, itu tanpa dipaksa, itu nggak ada. Dipaksa. Ya, ada yang kena banjir itu rohnya dipaksa keluar. Ada yang tabrakan itu dipaksa keluar. Ada yang sakit itu dipaksa keluar. Dipaksa caranya. Ya. Caranya ada yang jantungnya tiba-tiba disumbat, nggak bisa bergerak, mati. Pas tidur lidahnya ketelen, ini dipaksa, mati. Loh iya. Itu dipaksa semuanya. Namanya dipaksa enak nggak? Nggak enak, makanya mati itu sakit. Kecuali orang yang mati syahid. Saya rasa begitu ya. Sudah mau jam 11. Kita membahas nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman agama yang benar. Silakan kalau ada muskil atau pertanyaan. Terima kasih. Oke. Apa perbedaan tasawuf dan tazkiyatun nufus? Itu sama dengan apa ya bahasanya itu? Satu badan atau satu benda dua nama. Kalau kita bilang misalnya kalau tape dikasih tepung digoreng, orang Jakarta bilang tape goreng. Kalau orang Demak bilang rondo royal. Begitu kan? Bahannya sama. Kalau apa lagi ya? Pokoknya begitu. Jadi tazkiyatun nufus dengan tasawuf itu sama. Sebenarnya bahannya ya tazkiyatun nufus itu pembersihan jiwa, tasawuf juga sama, pembersihan jiwa. Yang dibersihkan makanya tasawuf. Dari tasawuf itu artinya orang yang mencoba untuk membersihkan dari kata sofa. Ya. Hanya saja tasawuf ini dikotori oleh perilaku pelakunya yang banyak menyimpang. Seperti Mansur Al-Halaj yang dia memproklamirkan Ana al-haq, akulah Tuhan yang maha benar, seperti itu. Ya, kemudian ketika Syekh Siti Jenar dengan hulul lahud fin nasud, ya, meleburnya sifat Tuhan ke dalam diri manusia, lah itu kemudian melenceng dari syariah, sehingga istilah tasawuf agak terjadi resistensi, penolakan di masyarakat. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya banyak yang kemudian menjadi sesat. Maka kemudian istilahnya di masyarakat lebih enak dengan menggunakan tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Ya sebenarnya sama, manajemen kolbu, tazkiyatun nafas, tasawuf, pembersihan hati, sama, bahannya satu. Tapi kalau dibilang manajemen kolbu kayak modern banget ya, manajemen kolbu, padahal isinya ya sama. Gitu ya Bu ya, seperti itu. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Nah, apakah doa itu kalau tidak dalam bahasa Arab Al-Quran, apakah bisa dalam bahasa Indonesia? Karena saya pernah mendengar juga tidak boleh ditambah-tambahkan dalam sholat, bisa membatalkan sholat. Betul. Baik. Yang kedua, Ustaz, fenomena alam sekarang ini lagi kurang baik, artinya seperti itu. Banyak kejadian, ada bencana-bencana alam. Dan saya juga pernah mendengar bila di suatu daerah banyak yang masih beristighfar dan berdoa akan menyelamatkan daerah tersebut. Mohon pencerahan ya Ustaz. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini. Berdoa di dalam sholat itu dianjurkan dengan doa apa saja, ya,
yang penting jangan menggunakan bahasa selain Arab. Menurut mayoritas ulama batal masalahnya. Ya kecuali mazhab Hanafi yang bolehkan, tetapi kita hati-hati sajalah. Misalnya baca Rabbana hablana min boleh, ya pokoknya bahasa Arab boleh. Ya, atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhum boleh seperti itu. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia, yang penting jangan diucapkan dalam lidah. Sujud saja, berdoa terus yang banyak sampai mengalir air mata boleh. Yang penting jangan diucapkan dengan lisan seperti itu. Jadi bahasa Indonesia mau 2 halaman, 3 halaman silahkan, ya. Ya siapa tahu sambil baca gitu kan. Tapi ya nggak bisa ya seperti itu. Jadi yang penting jangan dilisankan, diucapkan. Kemudian terjadinya banyak bencana ini, padahal kalau masih ada yang beristighfar, Allah tidak akan menurunkan azab, kan? Maka Allahu li wa'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azab sementara kau berada di tengah mereka ya Muhammad, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka beristighfar? Kenapa masih ada azab? Kita harus bisa membedakan kejadian alam ini. Kalau di Quran itu ada sebutan azab, ada sebutan bala, ada sebutan musibah, ada sebutan fitnah. Harus dibeda-bedakan. Misalnya kejadian yang fenomenal yang seperti itu bisa disebut bala. Kalau azab itu untuk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang ingkar, orang kafir itu azab, kafir lah pokoknya. Bukan orang. Tapi kalau orang beriman itu bala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat itu ya kayak yang terjadi di Aceh itu. Dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, dikurangi hartanya, dikurangi pohon-pohonnya dan sebagainya. Itu bala. Bala itu untuk orang muslim mukmin. Makanya kemudian diakhiri wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka orang yang masih sabar, masih menyeru Allah, masih mau sujud padahal sudah dihancurkan rumahnya, diambil anak keturunannya, dimusnahkan mobilnya, tapi mereka masih mau sujud. Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada mereka, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka ketika tertimpa musibah, dia sanggup untuk berikrar. Ini dari hati keluarnya. Inna lillahi, saya ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Jangankan mobil saya ini milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Itu untuk orang-orang mukmin. Kalau orang kafir azab. Makanya kita ketika mensikapi apa yang terjadi di Aceh, di Sumatera saat ini dan sebagainya, itu adalah bala dari Allah sekaligus ujian untuk saudara muslim kita. Jangan berpikir itu azab. Allah sedang sayang kepada mereka. Mereka yang dipilih orang-orang mukmin yang wafat, Bu, itu syahid loh. Artinya kan dia dimuliakan Allah. Sementara keluarga yang ditinggalkan, dia diberikan kabar gembira versi Quran, wabasyiris sabirin tadi. Ya. Kan seperti itu. Dan kita yang menyaksikannya itu sedang dikasih pelajaran sama Allah. Kejadian itu bisa jadi juga menimpa kita. Supaya kita kembali kepada Allah, seperti itu. Jadi bukan kok Allah benci kepada mereka, enggak. Makanya konsep kita harus bisa membedakan apakah itu bala. Kalau skopnya nasional besar itu bala, Bu. Tapi kalau menimpa individu-individu itu namanya musibah. Bala itu menimpa satu kecamatan, satu kabupaten, tetapi ada yang selamat, ada yang enggak. Yang enggak ini yang disebut kena musibah. Ya. Tapi yang selamat sekalipun dia sebenarnya kena bala juga gitu, kena ujian tapi selamat. Yang enggak selamat ini namanya musibah. Azab beda. Ya, azab itu memang hukuman bagi mereka orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa begitu. Ya. Cukup ya? Baik. Kita tutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.